Chapter 10, Membeli benih. Toko benih? Toko adalah tempat menjual barang. Sejun yang pernah hidup dalam masyarakat kapitalis sangat akrab dengannya. Dia merasa bersemangat di dalam. Sejun dengan cepat memeriksa skillnya. Keterampilan pekerjaan, toko benih LV1. Saat digunakan, skill diaktifkan, dan Anda dapat membeli item dari seed shop setiap 30 hari sekali. Membeli sesuatu. Meski hanya sekali dalam 30 hari, Sejun senang bisa berbelanja. Akhirnya, pada hari ke-95 cobaan itu, dia bisa berbelanja. Toko benih. Sejun menggunakan skill seed shop. Toko benih LV1 diaktifkan. Kami akan memeriksa riwayat transaksi Anda di toko benih. Sejarah transaksi? Tidak ada riwayat transaksi di toko benih Anda. Tentu saja tidak ada. Tidak ada sejarah karena dia tidak pernah melakukan transaksi. Kami akan memberikan penawaran anggota baru untuk Anda. Selamat menjadi anggota baru, Anda telah menerima 1 tower coin untuk melakukan pembelian di seed shop. Oh, koin menara. Tower coin adalah mata uang yang digunakan di dalam menara. Nilai tukar 1. Tower coin adalah sekitar 1 juta won, mata uang Korea, di luar. Mereka hanya memberikan koin menara seperti itu. Jantung Sejun berdegup kencang. 1 tower coin akan disetorkan ke rekening ban benih Anda. Tampaknya ada juga ban benih. Toko benih terbuka. 3 jenis benih ditampilkan secara acak untuk pendatang baru. Hah? Itu berbeda dari toko biasa. 3 jenis benih yang dijual hari ini akan ditampilkan secara acak. Pada level Anda saat ini, Anda hanya dapat membeli benih 1 kali. Dan benih yang muncul. Biji kubis 1000 buah, 0,1 koin menara. Biji lada 1000 buah, 0,1 koin menara. Biji wortel 1000 buah, 0,1 koin menara. Dalam hal harga pasar, 1000 biji akan menelan biaya sekitar 100.000 won. Harga ini adalah rip-off lengkap. Namun, tidak ada cara lain untuk mendapatkannya kecuali di sini. Ini tidak adil. Mungkin aku harus pergi. Sejun bergumam dan melihat benih mana yang akan dibeli. Karena dia tidak dapat melakukan pembelian selama 30 hari setelah ini, tatapan Sejun menjadi waspada. Aku akan meneruskan kubisnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan hanya dengan kubis. Cabainya juga tidak enak. Dia menginginkan sesuatu yang pedas. Namun, rasanya tidak akan keluar hanya dengan lada. Lalu apakah itu wortel? Setidaknya wortel memiliki rasa yang manis, sehingga bisa dimakan mentah atau dipanggang. Pada waktu itu, mencicip? Square? Square? Mencicip? Mata kelinci terfokus pada Sejun saat menyebut kata wortel. Hah? Mengapa? Apakah Anda ingin wortel? Mencicip. Square? Square? Mencicit. Kelinci bereaksi keras terhadap kata-kata Sejun. Ini lucu. Mata mereka bulat dan menatap, yang lucu. Mobil. Mata kelinci semakin besar, memperhatikan mulut Sejun. Membusuk. Mencicit. Square. Square. Mencicit. Kelinci kembali bersemangat. Apa ini? Kata ajaib ini? Jika mereka mendengar alarm wortel di luar, kelinci mungkin mati karena kegirangan. Wortel? Wortel? Gedebuk. Setelah melakukannya beberapa kali, Sejun akhirnya ditendang oleh ayah kelinci dan berhenti. Kemudian, untuk segera menenangkan kelinci, dia buru-buru membeli bibit wortel. Anda telah membeli 1000 biji wortel. Koin 0,1 menara ditarik dari rekening Park Sejun di ban benih. 1 poin loyalitas toko benih telah terakumulasi. Poin loyalitas toko benih dapat digunakan untuk meningkatkan level pelanggan Park Sejun. Diperlukan 100 poin untuk naik ke level berikutnya. Terima kasih telah menggunakan toko benih. Kamu bisa menggunakan toko benih LV1 lagi setelah 30 hari. Administrator menara puas dengan pembelian Anda. Mengapa kamu puas? Ada alasan mereka memberinya keterampilan yang layak. Di depan Sejun yang sedang marah, sebuah kantong kulit kecil berisi biji wortel muncul.
Kantong itu sangat mewah. Apa ini? Kantung itu sepertinya lebih mahal daripada bijinya. Meski sudah larut malam, para kelinci yang selalu berpegang teguh pada waktu tidur, begadang semalaman menanam wortel. Keinginan kelinci untuk wortel sangat besar. Sejun juga harus begadang semalaman. Menanam wortel adalah tanggung jawabnya. Namun, menanam 1000 benih wortel adalah hari yang berharga. Karena tingkat keterampilan menabur benihnya meningkat. Pada hari ke-102 terjebak di menara, hari itu berlalu dengan damai. Bue ah. Bue. Bayi kelinci akan berulang kali pergi ke ladang wortel yang luas untuk melihat wortel bertunas dengan penuh semangat, hanya untuk kecewa karena mereka belum bertunas setelah menyelesaikan tugas mereka. Anak-anak kecil yang lucu. Sejun tersenyum saat melihat bayi kelinci dari kursi yang telah ditentukan. Kemudian dia mendengar suara mendengung dari atas. Hah? Tawon? Seekor lebah seukuran kepalan tangan melayang di sekitar lubang di langit-langit gua. Lebah montok itu tampak lucu. Tetapi, lebah madu berbisa. Itu adalah monster. Namanya juga terlihat cukup berbahaya. Big. Lebah. Pasangan kelinci itu menemukan lebah itu, buru-buru membawa bayi mereka ke dalam gua, dan memblokir pintu masuk. Bagaimana dengan saya? Sejun kecewa karena mereka menutup pintu masuk, berusaha menyelamatkan diri. Dia tahu dia tidak bisa memasuki gua, tetapi dia kesal. Tidak seperti kelinci, Sejun berjingkat dengan hati-hati dan mengambil obor di dekat kolam, berusaha untuk tidak memprovokasi lebah. Sesaat kemudian, berdengung. Lebah itu, setelah memeriksa sekelilingnya dan tidak menemukan ancaman, masuk ke dalam lubang. Itu mulai menghisap nektar dari bunga tomat ceri. Fiuh. Untunglah. Sejun merasa lega karena lebah itu tidak menyerangnya. Tolong makan saja nektarnya dan pergi. Sejun berdoa dengan putus asa agar lebah itu pergi begitu saja. Kemudian, setelah menghisap nektar dari ratusan bunga, lebah madu berbisa itu tiba-tiba terbang menuju Sejun. Berdengung. Kenapa itu datang? Sejun mundur saat dia melihat lebah yang mendekat. Tapi tempat ini adalah gua yang tertutup. Berdebar. Tak lama punggungnya membentur dinding. Berdengung. Lebah itu mendekati Sejun, yang tidak punya ruang lagi untuk mundur. Jarak antara Sejun dan lebah semakin dekat. Sekarang, jaraknya hampir 2 meter. Sejun sangat tegang sehingga dia tidak bisa bernapas dengan benar. Aku tidak bisa mati seperti ini. Seojun menghitung waktu untuk mengayunkan obor. Saat itu, wiing, wiing, wiing. Lebah itu bergerak naik turun 3 kali di depan Seojun dan dengan cepat terbang ke lubang di langit-langit. Ah! Fiuh! Gedebuk! Saat ketegangan dilepaskan, kaki Seojun kehilangan kekuatan dan dia merosot. Beberapa menit pasti telah berlalu. Mengintip, kelinci suami dengan hati-hati membuka lubang dan melihat sekeliling. Kemudian, mengintip. Setelah menemukan Seojun dengan mata terpejam dan berbaring, suami kelinci itu bergegas mendekat. Pada saat itu, "Wah!" Seojun membuka matanya dan berteriak, mengagetkan kelinci suaminya. Mengintip. Kelinci suaminya berteriak kaget. Hehehe. Itu adalah lebah yang meninggalkanku. Pei. Mendengar kata-kata Seojun, suami kelinci itu memasang ekspresi menyesal. Aku tahu. Bung. Sebagai kepala keluarga, Anda harus melindungi keluarga Anda. Seojun mengelus kepala suami kelinci itu. Kemudian, gedebuk. Dia dengan ringan menampar bagian belakang kepala kelinci suaminya. Mengintip. Kelinci suami menyentuh bagian belakang kepalanya, terlihat bingung. Bukankah kamu baru saja memaafkanku? Tapi apa yang kamu lakukan masih salah. Seojun terlalu berpikiran sempit untuk memaafkan dengan mudah. Maka, insiden lebah madu yang beracun pun berakhir. Lebah madu beracun sangat senang akhir-akhir ini. Sampai baru-baru ini, makan adalah sesuatu yang harus dilakukan lebah madu beracun dengan enggan untuk bertahan hidup. Lebah madu beracun biasanya berburu bersama rekan-rekannya, berburu monster dengan penyengat berbisa dan memakan dagingnya. Sementara lebah madu beracun lainnya menikmati memakan dagingnya,
makanan ini merupakan siksaan yang nyata bagi lebah madu. Ini hambar. Tidak ada nafsu makan, tetapi makan hanya untuk menghindari kematian. Suatu hari, saat berburu dengan rekan-rekannya seperti biasa, dan memakan daging monster yang tidak berasa, aroma manis tercium dari suatu tempat. Bau apa ini? Aku ingin memakannya. Saat menciumnya, nafsu makan lebah madu menjadi hidup untuk pertama kalinya. Wiing. Mengikuti baunya, lebah madu yang beracun itu tiba di sebuah lubang di tanah. Ada bunga kuning di bawah lubang, dan aroma manis keluar darinya. Namun, ada makhluk yang menjaga tempat itu. Lebah madu itu sedih karena tempat itu ada pemiliknya. Tetapi ketika hendak pergi, pemilik gua itu menyerah. Terima kasih. Berkat pertimbangan pemilik gua, lebah madu yang beracun itu mendapatkan makanan lezat pertamanya. Dan sebagai tanda terima kasih kepada pemilik yang telah menyediakan santapan lezat itu, lebah madu tersebut pulang ke rumah. Hari berikutnya, Wiing. Aku kembali lagi. Lebah madu beracun itu kembali untuk memakan madu. Pada hari ke-102 terperangkap di menara, keluarga tersebut mendapatkan anggota baru. Pada hari ke-113 terperangkap di menara, kecambah wortel mulai muncul satu persatu sejak kemarin. Mencicit. Bueang. Kemarin, kelinci sangat bersemangat dengan kecambah wortel sehingga Sejun harus bekerja sendiri. Sekitar jam makan siang. Berdengung. Lebah madu beracun tiba di dalam gua. Berderak. Selamat datang. Gosok-gosok. Lebah madu beracun bertengger di bahu Sejun dan menggosokkan tubuhnya ke pipi Sejun, menunjukkan kasih sayang. Itu adalah cara lebah masuk. Pada awalnya, Sejun sedikit takut pada lebah madu beracun, tetapi semakin dia melihatnya, semakin terlihat manis dan penuh kasih sayang. Berdengung. Setelah mengobrol dengan Sejun, lebah madu beracun itu terbang ke bunga tomat ceri dan mulai menghisap nektar. Memiliki racun lebah madu yang sering masuk ke gua memiliki keuntungan. Sejun tidak lagi harus menyerbuki bunga tomat ceri secara terpisah. Dengan kata lain, bue-bue. Bueah. Bayi kelinci yang bertugas menyerbuki bunga tomat ceri sangat senang. Hari-hari ini, bayi kelinci berlarian di sekitar gua sambil bermain. Sejun memperhatikan mereka dengan iri. Apakah tidak ada orang yang mengambil alih pekerjaanku? Akhir-akhir ini, beban kerja Sejun semakin meningkat, tidak seperti bayi kelinci. Dia harus secara pribadi memanen dan menabur benih untuk meningkatkan kemahiran keterampilannya. Kemarin, dia mengekstrak biji dari 50 tomat ceri ajaib dan menanamnya di tanah. Dia menanam sekitar 1.200 biji. Meski mengeluh, sebenarnya hati Sejun dipenuhi rasa bangga. Ladang berkembang, dan makanan semakin banyak. Selain itu, mereka memiliki satu hal lagi untuk dimakan. Berdengung. Lebah madu beracun, setelah menghisap nektar dari bunga beberapa saat, mendarat kembali di bahu Sejun. Di sini, saat Sejun meletakkan botol air kosong di depan lebah madu beracun. Gugur-gur. Itu memuntahkan sedikit madu. Lebah madu beracun mulai menyemburkan madu 2 hari lalu. Itu meludahkan cairan kental pada bawang hijau panggang Sejun yang dia makan, dan pada saat itu, Sejun kaget, mengira itu racun. Namun, mengendus. Melihat kelinci mengendus cairan yang jatuh dari daun bawang Sejun, Sejun menjadi penasaran dan mengendusnya sendiri. Dan dia mencicipinya. Rasa madu yang kaya dan rasa manis yang memenuhi mulutnya. Sejun menyadari bahwa itu adalah madu. Hari itu, hidangan baru lahir, bawang hijau madu. Administrator menara yang telah menonton segera memesan bawang hijau madu sebagai persembahan, tetapi pencarian itu secara alami ditunda. Namun, kali ini tidak disengaja. Benar-benar tidak ada madu. Bahkan jika lebah madu yang beracun itu menghisap nektar sepanjang hari, ia hanya bisa memakan dan memuntahkan sekitar 10 ml madu. Ada terlalu sedikit bunga. Itu sebabnya dia buru-buru menanam 1.200 tomat ceri kemarin. Untuk mendapatkan madu. Hehehe. Hanya dalam beberapa bulan, saya akan makan madu seperti Winnie the Pooh. Sementara Sejun membayangkan taman bunga di masa depan. Berdengung. Lebah madu beracun, setelah memuntahkan madu, kembali menghisap lebih banyak nektar. Makhluk pekerja keras. Sangat mengesankan. Di hari ke-113 terperangkap di menara,
Sehari penuh dengan manisnya madu.